Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Anga Unik Kebaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat baju bridesmaid atau baju untuk undangan yang biasanya para ladies atau perempuan atau wanita biasanya itu kan punya teman. Terus kan temannya kalau nikah itu kan dikasih baju untuk seragam. Nah, itu namanya baju bridesmaid. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat bajunya ini modelnya seperti ini. Udah saya desain, saya sketsa. Nah, dia bentuknya terusan. Terus nanti di depannya ini ada layernya, potongan di dada. Layernya ini diletakkan di dada, menjuntai ke bawah. Terus nanti di bagian dadanya ini saya pasang payet tabur supaya untuk pemanisnya. Untuk bagian belakangnya biasa aja, lurus, tidak memakai seruti. Jadi yang memakai seruti itu memakai layer itu di depannya aja. Nah, sedangkan belakangnya ini tidak satin aja biasa. Kebetulan di sini saya akan memakai kain satin, resleting belakang ya teman-teman, dan keras Shanghai, memakai keras Shanghai. Nah, untuk pola sendiri, saya memakai pola yang kemarin saya buat pada video sebelumnya, pola dasar yang saya buat. Terus saya tambahin untuk kupnat princess ya, saya memakai kupnat princess nanti. Untuk kain sendiri, saya memakai kain satin berwarna abu ya, abu berwarna silver. Nah, untuk kain satinnya ini sebanyak 3 meter, teman-teman. Nah, untuk gaun kali ini saya memakai kain satin 3 meter, sedangkan untuk layernya itu, untuk bagian depannya itu, tambahan bagian depannya itu kain seruti 2 meter. Nah, kenapa dia memakai kain seruti? Karena kain seruti ini kalau biasanya untuk pengaplikasian ke dalam gaun itu dia bersifat atau kesannya ringan, dan dia mudah mudah goyang gitu, tidak terlalu tebal. Nah, kain seruti ini cocok untuk tambahan-tambahan gaun. Oke teman-teman, lanjut aja, kita langsung saya potong kainnya. Tapi sebelum saya memotong kainnya, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel saya ini ya. Serta aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan pembaruan atau notifikasi video terbaru saya. Nah teman-teman, di sini saya mulai untuk memotong bahannya. Pertama saya bentangkan dulu kain satinnya, terus saya lipat dua seperti ini, memanjang. Selanjutnya pola dasar yang saya buat kemarin itu saya pecah pola seperti ini. Saya gunting bagian bawahnya, terus saya kembangkan. Langsung aja ya teman-teman, kita susun, kita atur. Untuk bagian depan pola atau bagian badan yang depannya ini saya letakkan di lipatan kain ya teman-teman. Ini bagian muka badannya ini saya letakkan pada lipatan kainnya. Cara menyusunnya seperti ini. Lalu teman-teman sematkan jarum pentul atau pemberat pemotong bahan ya teman-teman. Biasanya itu ada dijual di toko-toko alat jahit. Kalau di sini saya memakai jarum pentul. Setelah saya susun ya teman-teman polanya ini bagian pola depan dulu yang saya gunting. Untuk kampuhnya pada bagian bawah polanya ini saya kasih 2 cm kelebihan sisanya atau kampuh. Sedangkan untuk bagian sisinya ini teman-teman saya buat 3 cm untuk kelebihan kampuhnya. Sedangkan untuk bahu nanti sama kurung lengan itu masing-masing 1,5 dan 2 cm. Langsung aja kita gunting ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya belum mempunyai mesin potong yang berbentuk meja besar. Saya memotong kainnya, atau teman-teman bisa memotong bahan di lantai
ini nggak masalah ya teman-teman. Yang penting kalau kita memotong bahan yang memerlukan ruangan lebar serta dia memanjang, teman-teman boleh di lantai dia supaya dia rata dan tidak ini ya teman-teman, dan tidak apa ya, dan tidak susah. Bagi teman-teman yang baru belajar menjahit, jika ingin mencoba belajar menjahit membuat gaun bridesmaid, ini boleh saja mencontoh atau mengikuti cara saya dalam menjahit dengan cara menonton video saya ini. Terus jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe ya. Ini videonya sengaja tidak saya percepat supaya teman-teman yang ingin belajar atau ingin menontonnya ini supaya paham dan mengerti dari setiap tahapan-tahapan busana yang saya buat. Nah, di sini pola depannya udah saya buat ya teman-teman. Lipatan kain, dan ini tanda untuk meletakkan batas kain serutinya nanti yang akan dijadikan layernya nanti, layer depannya. Terus lehernya ini saya turunkan dari pola dasarnya 1 cm ke bawah, lingkar lehernya. Nah, setelah teman-teman gunting bagian depannya, dilipat dulu, dirapikan dulu. Terus kita gunting bagian belakangnya. Ini pola bagian belakangnya. Dan sudah saya sematkan jarum juga, jarum pentul. Untuk kampuh, ini sama 2 cm untuk bagian bawah, sedangkan untuk sisi itu adalah 3 cm. Teman-teman bisa menandai kampuhnya itu pakai penanda kain seperti kapur jahit atau pensil merah biru. Nah, seperti ini. Langsung aja kita gunting ya teman-teman. Untuk pola bagian, untuk bahan bagian belakangnya. Sebelum saya gunting, di sini yang saya jelaskan adalah untuk bagian belakang ini karena dia memakai resleting Jepang. Jadi bagian belakang ini saya letakkan di tengah lipatan kain, di tengah pinggir kain yang berpotongan seperti ini ya pinggir kainnya teman-teman. Jadi dia belahan. Sedangkan untuk kampuhnya ini teman-teman bisa membuatnya 3 cm ataupun 2 cm untuk kampuh pinggiran kainnya ini. Langsung kita gunting ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, bagian kain bagian belakangnya udah saya gunting seperti ini. Teman-teman rapikan dulu polanya. Selanjutnya kita
Selanjutnya kita menggunting bagian lengan. Karena lengannya ini dia modelnya lengan licin atau lengan biasa, jadi dia nggak pakai model-model ya teman-teman, lengan lurus gitu aja, lengan pensil. Saya bilang itu lengan pensil atau lengan licin, atau bisa juga teman-teman sebut itu lengan lurus. Nah, sisa kain yang dari 3 meter ini segini ya teman-teman kainnya sisanya. Pada umumnya jika teman-teman ingin membuat baju atau membuat gaun, itu paling minimal itu bisa memakai bahan kain dengan lebar 150 cm atau bidang besar. Teman-teman bisa memakai panjang kainnya sekitar 2,5 meter atau 3 meter, tergantung modelnya juga ya teman-teman. Nah, langsung aja saya susun pola lengannya seperti ini. Ini adalah pinggiran kainnya, sedangkan yang di sana adalah lipatan kainnya. Langsung aja saya. Yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman memotong pola lengan ini, teman-teman kan lihat garis lurus ini ketika membuat pola kan. Ini ada garis lurusnya. Kalau saya sih memakai garis lurus seperti ini untuk garis bantunya ketika memotong kain. Jadi di garis bantu ini, garis lurus ini, ketika saya memotong kainnya, jika di sini bagian bawahnya itu 24 cm, maka bagian atasnya ini juga 24 cm. Saya ukur ke pinggir kainnya ini. Fungsinya apa? Gunanya apa? Adalah untuk supaya serat kainnya lurus, dia tidak mencong. Nah, serat kain ketika kita memotong kain ini kita harus memperhatikan juga serat kainnya. Serat kain ini sangat berpengaruh dalam pemakaian busana nanti atau dalam proses jahitnya. Jadi berpengaruh terhadap kenyamanan atau ketidaknyamanan sebuah busana. Nah, untuk kampu sendiri saya pakai sisi ini dan sisi ini juga 3 cm. Sedangkan untuk kampu bagian bawahnya ini saya gunakan 3 cm. Saya lebihkan 3 cm. Sedangkan kampu bagian kurung lengannya ini saya sisakan sekitar 1,5 cm. Nah, langsung aja kita gunting ya teman-teman. Ini sudah saya tandai kampunya. Karena ini adalah lengannya lengan licin atau lengan lurus, jadi dia tidak bermodel-model gitu ya teman-teman, tinggal langsung diletakkan aja ke atas kainnya lalu digunting tanpa ada pecah pola. Nah teman-teman, ini udah dipotong ya untuk lengannya. Selanjutnya setelah kita potong bagian badan atas, badan depan dan badan belakang, terus lengannya, tahap selanjutnya itu kita gunting atau saya rader di sekeliling sisinya. Tahap selanjutnya yaitu menggunting bagian kain serutinya ya, untuk di depannya ini ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ukurannya yaitu di sini saya tidak memakai pola, tetapi saya langsung ukur di kainnya nanti. Di sini saya jelaskan dari lingkar kurung leher ini turun ke bawah ke bagian dadanya ini saya ukur sepanjang 11 cm. Nah, untuk jatuhnya ya teman-teman dari kurung leher ke bagian dadanya ini 11 cm. Nah, sedangkan untuk nanti dia sampai ke batas kerung lengan. Kerung lengan ini dia jatuhnya 3 cm dari garis kerung lengan bawah. 3 cm ya teman-teman. Sedangkan dari batas dadanya ini turun ke bawah, yaitu panjang kain seruti terpendeknya adalah saya buat nanti 15 cm. Nah, sedangkan panjangnya itu sama dengan panjang gaunnya nanti. Nah, langsung aja saya potong ya teman-teman. Di sini saya udah menyusun kain serutinya. Nah, karena kain seruti ini bentuknya licin, dia tidak kaku ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati atau ekstra detail dalam menyusun kainnya. Di sini adalah lipatan kain.
dan di sebelah sana adalah pinggiran kainnya. Nah, langsung saja saya ukur. Karena nanti bentuknya ini sedikit apa ya, agak ada kerutnya, saya buat ada kerutannya. Jadi saya akan membuat sedikit lebih lebar ukurannya dari lingkar setengah badannya ini, bagian depannya ini. Jadi kalau lingkar badannya itu sekitar 32 cm atau 20 cm. Jadi kalau ada kerutannya itu ditambahi sekitar 10 cm atau 20 cm lagi. Saya ukur dari ujung kainnya, saya turunkan sekitar 16 cm. Tadi kan ukurannya 15 cm, terus saya tambahin 1 cm untuk kelimnya. Jadi 16 cm ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi selanjutnya saya tarik ke atas, ke bagian atas. Dari ujung kain ini saya ukur sekitar 50 cm, 50 cm atau sekitar 55 untuk membuat efek kerut ya teman-teman. Efek kerutnya nanti di bagian dadanya ini dia kerutan, diserut gitu. Saya buat sekitar 55 cm aja. Nah, saya tandai seperti ini pakai kapur. Selanjutnya saya bentuk tadi bagian di sininya ini, bagian yang pendeknya. Saya bentuk seperti ini teman-teman. Nah, membentuk melengkung dia. Jadi teman-teman nanti memotongnya, pertama teman-teman tarik garis, baru sedikit melengkung. Dari dari bagian dadanya ini, dari bagian atasnya ini ke bawah itu saya ukur di polanya 130 cm. Kemudian saya tambahin kampu 1 cm menjadi 131 cm. Jadi yang saya potong kain serutinya ini panjangnya 130 cm. Nah, diukur dari ujung ini teman-teman ke bawah 130 cm. 131 cm. Nah, di sini juga di batas bagian atasnya ini saya ukur 131 cm. Nah, khusus untuk bagian atasnya ini karena dia dikerut, jadi saya garis seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman sedikit susah menggunting seruti ini, bisa teman-teman sematkan pentul atau jarum pentul terlebih dahulu sebelum memotong kainnya. Nah, di sini udah saya buat tanda atau saya garis, langsung saya gunting ya teman-teman.
Nah, jadinya seperti ini teman-teman, saya gunting polanya. Nah, teman-teman, setelah kita potong bagian yang pertama tadi, bagian serutinnya yang pertama tadi, selanjutnya saya potong untuk yang kedua. Jadi nanti di sini di bagian sisinya itu nanti disambung. Karena kainnya ini panjangnya 2 meter, seharusnya sih kalau membuat lebih cantik ya, lebih cantik kalau membuat model seperti ini teman-teman harus menyediakan kain sepanjang 2,5 meter atau 3 meter. Dia dia seharusnya mengambilnya dengan cara serong, tetapi kalau teman-teman sudah terlanjur membeli kainnya 2 meter, bisa dengan cara seperti ini untuk mendapatkan efek kembang ya. Jadinya nanti dia agak mengembang, agak tidak sedikit volumenya, tetapi sedikit kembang gitu. Jadi untuk yang kedua ini ukurannya saya ukur juga sama 130 cm, 130 cm ditambah kampu. Nah, di sini saya gunting ya teman-teman. Nah, ini kan lipatan kain. Nanti saya belah dua. Lanjut di sini teman-teman, saya mulai meradar. Saya memakai kertas karbon warna kuning supaya tidak terlalu terang, dan kemudian saya menggunakan radar. Nah, di sini saya mulai dari bagian bahu dulu untuk meradarnya. Seperti ini teman-teman, warna radar kuningnya, jadi dia tidak terlalu terang. Nanti bisa hilang ketika disetrika. Nah, ini lanjut saya meradar bagian kerung lehernya. Lanjut saya meradar bagian kerung lengannya. Nah, di sini saya memakai kupnat sampingnya, kupnat di bagian kerung lengan atau kupnat princess saya sering sebut. Lanjut meradar bagian kupnat princessnya. Cara memasukkan karbonnya seperti ini teman-teman. Pelan-pelan saja, usahakan supaya tidak bergeser kainnya. Kemudian saya melanjutkan bagian sisi dan bagian kupnat depannya atau nut depannya. Nah, caranya seperti ini teman-teman, dimasukkan ke dalam bagian untuk nut depannya, badan depan. Pastikan seluruh nut depannya itu teradar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi dia nut princessnya itu nyambung dari arah kerung lengan ke bagian depan badan, itu dijahit sambung nanti. Lanjut bagian sisinya sampai ke bawah sesuai dengan batas pola. Nah, ini adalah baju tempahan ya teman-teman, baju custom. Jadi dia biasanya kalau baju custom itu, kalau saya selalu memakai atau menggunakan kampu. Tetapi kalau dia biasanya baju-baju produk apa ya, pabrik, atau dia baju oversize itu,
segala ukuran, biasanya sih baju jadi gitu ya, misalnya beli di toko itu biasanya cukup. Kampunya itu tidak lebar seperti baju custom. Nah ini saya melanjutkan untuk meradar bagian bawah, tetapi saya radar karena akan saya clean. Nah ini lanjut saya menandai batas untuk menjahit layernya atau menjahit kain seruti. Nah saya masukkan seperti ini karbonnya, terus saya radar. Lanjut di sini saya meradar bagian belakangnya, baju bagian belakangnya, dari bahu kemudian kerung leher lalu kerung lengan. Kemudian bagian tengah belakangnya saya radar sampai ke bawah ya teman-teman. Nah ini bagian tanda-tanda penghubungnya ini biasanya kalau di saya radar sebagai tanda garis gitu aja, jadi supaya ketika memasang resleting nanti atau menjahitnya saya satukan, saya temukan untuk menjadi titik temu. Lanjut bagian sisinya, bagian samping sampai ke bawah. Meradarnya tidak perlu ditekan kali ya teman-teman, tetapi cukup dengan biasa aja, dijalankan secara biasa roda radarnya itu, tetapi pastikan dia untuk jelas tandanya, karbon yang ditinggalkan itu jelas. Nah ini di sini saya meradar bagian nut belakangnya. Nah, di sini saya lanjut meradar bagian lengannya, dimulai dari bagian sisi lengannya. Kemudian bagian bawah lengannya. Nah, di sini teman-teman setelah proses meradar akan dilanjutkan dengan proses menjahit. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel saya ini, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Nah ini lanjut radar bagian kerung lengannya. Untuk bagian kerung lengan yang melengkung itu adalah untuk dipasang di bagian badan depan baju. Nah biasanya kalau di saya tandai bagian depannya ini garis 2 aja seperti yang saya buat. Jadi fungsinya adalah untuk supaya tidak tertukar, tidak salah pasang ketika memasang kerung lengan ke bagian badan. Ini adalah sebuah tips. Nah bagian tengahnya juga, tengah puncaknya ditandai.